Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Emerali Ramadan. Saya di sini dalam video ini akan menjelaskan tentang Great Depression yang terjadi di Amerika Serikat sebagai tugas final dari sistem ekonomi Indonesia. Sebelum membahas tentang Great Depression, alangkah lebih baiknya untuk membahas latar belakang sebelum terjadinya Great Depression, yaitu masa Roaring Twenties, yang merupakan masa bersejarah bagi Amerika Serikat. Disebut sebagai Roaring Twenties karena banyaknya perubahan mengejutkan dalam kehidupan di Amerika. Masa ini sering juga disebut The Jazz Age karena pada masa ini jazz bersama dansa menjadi hiburan untuk melupakan teror selama Perang Dunia ke-1. Amerika Serikat pada periode tahun 1920-an merupakan negara terkaya di dunia. Posisi Inggris sebagai pusat ekonomi dunia telah digeser oleh Amerika Serikat. Salah satu penyebab kemajuan ekonomi Amerika Serikat adalah mass production. Hal itu berhasil diterapkan dengan baik oleh perusahaan mobil Ford dengan Ford T modelnya. Ford bahkan bisa menjual T modelnya sebanyak 15 juta buah pada tahun 1927. Istilah Great Depression muncul ketika Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi berkepanjangan selama satu dekade, yakni pada tahun 1929 hingga 1939. Krisis ekonomi yang menghantam negara adidaya tersebut justru terjadi di saat perekonomian sedang mengalami perkembangan yang begitu pesat di tahun 1920. Perkembangan ekonomi yang pesat memicu spekulasi besar-besaran di pasar saham. Inilah yang kemudian menjadi titik balik terjadinya Great Depression. The Great Depression adalah kejadian yang terjadi di negeri Paman Sam yang diawali dengan turunnya harga saham pada September 1929. Puncaknya pada 24 Oktober 1929. Dilakukan penjualan saham besar-besaran dalam waktu sehari. Hal ini mengakibatkan indeks saham anjlok pada level yang mengkhawatirkan. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan istilah Black Tuesday. Penjualan saham secara masif berakibat pada hilangnya kepercayaan terhadap pasar saham. Pasca jatuhnya pasar saham, daya beli menurun, investasi menyusut, dan sektor industri goyah. Efek domino lainnya, jumlah pengangguran merebak bak jamur di musim hujan. Tak hanya sampai di situ saja, banyak pengangguran jelas menyebabkan peningkatan jumlah kredit macet, sehingga penyitaan terhadap aset sebagai agunan kredit pun meningkat. Akibatnya, tunawisma merajalela dan kelaparan melanda. Pada tahun 1930, terjadi rush money oleh masyarakat yang telah kehilangan kepercayaannya terhadap perbankan. Rush money merupakan aksi penarikan simpanan baik berupa tabungan ataupun deposito secara besar-besaran. Hal ini mengakibatkan kacaunya aliran kas bank, sehingga bank mengalami kekurangan kas. Tahun 1933 merupakan puncak dari krisis perbankan, di mana setengah dari lembaga-lembaga perbankan di Amerika Serikat dinyatakan bangkrut dan tutup. Great Depression adalah sebuah kejadian yang merupakan mimpi buruk dalam sejarah ekonomi Amerika Serikat dan dunia. Sulit untuk bangkit apalagi keluar dari krisis. Negara adidaya sekelas Amerika Serikat membutuhkan waktu kurang lebih 10 tahun untuk memulihkan kondisi perekonomiannya. Lalu apa solusi yang mungkin untuk mengatasi depresi ekonomi? Beberapa solusi yang mungkin untuk mengatasi depresi ekonomi berdasarkan para ekonom. 1. Melalui kebijakan moneter, fiskal, dan ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif melibatkan pemotongan suku bunga untuk mendorong konsumsi dan investasi. Ketika suku bunga lebih rendah, biaya kredit turun, konsumsi dan bisnis dapat mengajukan kredit baru dengan lebih murah, mendorong mereka untuk meningkatkan belanja dan investasi. Kebijakan fiskal ekspansif berarti meningkatkan pengeluaran pemerintah, mengurangi pajak, atau kombinasi keduanya. Pengurangan pajak meningkatkan pendapatan yang disposable yang mendorong pengeluaran. Begitu juga pengeluaran pemerintah melalui transfer seperti tunjangan, membantu daya beli agar tidak jatuh tempo. 2. Pengganda fiskal untuk mengatasi depresi. Investasi pemerintah menjadi pilihan yang masuk akal untuk mengeluarkan perekonomian dari periode depresi. Selama depresi, swasta enggan berinvestasi, profil keuangan dan arus kas yang buruk tidak mendukung mereka untuk melakukannya. Prospek investasi oleh swasta juga suram karena permintaan yang sedang jatuh. Jika mereka berinvestasi, pasar belum tentu dapat menyerap output dari kapasitas baru mereka. Oleh karena itu, jika mereka berinvestasi, itu hanya akan merugikan keuangan mereka. Dalam kondisi ini, investasi dan pengeluaran pemerintah adalah opsi yang mungkin. Pemerintah tidak berorientasi keuntungan dan karena itu, kebijakan investasi adalah diskresi dari pemerintah. Sebagaimana teori Keynes, pemerintah investasi bekerja melalui efek pengganda.
Setiap dolar dapat menghasilkan pendapatan dan nilai pekerjaan berkali-kali dan dapat membantu pemerintah untuk menghapus dan menggerakkan sektor rumah tangga. Ketika permintaan meningkat, ekspektasi keuntungan pengusaha meningkat dan mendorong mereka untuk memulai produksi. Jika pemulihan berjalan sukses, permintaan barang dan jasa meningkat, mendorong bisnis untuk berinvestasi. Dan inilah akhir dari penjelasan saya mengenai Great Depression dan beberapa solusinya. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan hingga akhir. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.